jalangkote tuh pastel, tapi bahasa Makassarnya atau bahasa Timurnya jalangkote bilangnya. Padahal kita sekarang jarang loh dengerin radio. Iya, di sana masih ya. gitu, untuk menjelang buka puasanya. Itu ada radionya kayak RRI gitu ya? Iya, kayak di sini apa ya? Di sini sudah tidak ada RRI kayaknya. Sana masih ada RRI. Iya. Masih rame. Kalau misal teman-teman di sini kenal Mamat Al-Katiri yang stand up comedy, dulu tuh dia sering sekali ceramah-ceramah begitu. Waktu dia kecil-kecil nih, waktu dia SMP SMA itu sering pendakwah gitu. Oh, dia memang dari pendakwah dan keluarga backgroundnya itu. Keluarganya Arab sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Bersama saya Sari Winarno dan Luna. Si gadis Papua dari Fak-Fak. Dari Fak-Fak. Oke, ini kita Ramadan series Ramadan nih. series. Ini karena kita bicara untuk Ramadan di tanah Papua ya, Mbak Saria. Kita coba pakai logat Papua begitu bisa? Itu lebih seru. Siap. Oke, gimana nih Ramadan di Papuanya? Terutama di kota Fak-Fak ya. Kota Fak-Fak. Kota Fak-Fak ini apa nih? Kabupaten atau Kaudia atau gimana tuh? Kabupaten. Jadi dia kayak Sleman begitu, Ibu. Oke. Ibu atau Mbak nih saya panggil. Oh, terserah, Kakak boleh. Kakak. Mbak juga enggak apa-apa. Biasanya kita kan Nona. Oh, kalau di Papua Nona. Iya, panggil gitu. Nona begitu. Enggak apa-apa, pakai logat Papua, lebih mantap siap. itu. Gimana, boleh diceritain enggak nih Mbak Luna? Jadi di Fak-Fak tuh gimana nuansanya selama Ramadan itu? Jadi kalau di Fak-Fak terutama itu biasa kalau mau Ramadan begitu pasti selalu ada namanya pasar Ramadan. Sama kayak di Jawa juga gitu toh. Yeah. Ada pasar Ramadan. Iya. Ada pasar Ramadan tapi kue-kuenya tuh khas begitu. Jadi kebanyakan yang muslim di Papua terutama di Fak-Fak itu tuh kebanyakan dari Jawa banyak, dari Sulawesi, orang Bugis, suku Bugis, Makassar, ada juga Padang, Palembang. Jadi ada banyak suku di sana. Dan kebanyakan memang yang merayakan Ramadan ini Muslim ya, of course. Maksudnya kebanyakan pendatang. Jadi jarang ada yang orang asli yang merayakan Ramadan. Tapi memang ada juga gitu. Jadi karena kebanyakan tapi nggak banyak mungkin karena kebanyakan pendatang, jadi kulinernya pun bervariasi. Dan juga di sana ada kue yang terkenal tuh asida namanya. Wah, apa itu? Pernah dengar nggak? Belum pernah. Jadi asida. Pernah dengar nggak? Belum pernah pasti. Sobat Rumpi Asik, Asida. Jadi itu kuliner itu kayaknya yang bawa dari daerah, ini correct me if I'm wrong ya, dari daerah Arab. Sebentar, ini bahasa Fak-Fak. Oh iya. Maaf, ini campur-campur. Dari daerah mana ya? Pokoknya ada pencampuran antara Arab sama satu daerah di timur juga. Tapi kayaknya di daerah Ambon situ. Tapi itu juga jadi khas di pas Lebaran pas Ramadan di Papua itu banyak yang makan. Jadi kayak adonan tepung gitu, dikasih campuran gula merah, tepung terigu. Terus ada campuran gula merahnya di dalamnya, itu jadi diaduk dengan dia punya adonan. Sama itu kayak dibentuk bulat gini, terus dibolongin tengahnya. Kayak talam, bukan? Bukan, beda. Warnanya coklat. Terus tengahnya margarin. Oh, kayak tebak kuis jadi. Enak, iya. Nanti kalau mau diedit juga bisa dimunculin di bawah ya. Oh iya. Mas editor, tugas Anda berat. Nambah kerjaan Asida. nih. Googling dulu. Iya. Terus kebanyakan jalangkote tuh pastel, tapi bahasa Makassarnya atau bahasa Timurnya jalangkote bilangnya. Kalau itu saya pernah makan. Enak sering juga makan. Kalau jalangkote itu khas Bugis Makassar lah itu. Betul. Terus ada juga gogos. Jadi kalau pernah dengar, itu makanan orang Makassar juga. Iya, banyak juga di Fak-Fak. Gogos. Itu ya, kayak enak banget itu. Ya, kayak lemper tapi dibakar. Jadi aromanya tuh lebih bambu. Lebih khas gitu loh. Enak. Wajib dicoba loh guys. Cari namanya itu. Gogos. Itu masakan Indonesia Timur lah pokoknya ya. Itu bisa aja makan langsung biasa, bisa juga dengan kuah. Oh iya. Atau gak dicocol-cocol bumbu-bumbu, entah membuat rendang atau apa tuh. Itu enak sekali tuh. Enak banget. Terus apa lagi ya biasa
Oke, datang di pasar Ramadan gitu sudah banyak sekali apa kue-kue baru Sebentar, ada. pasar Ramadan itu ilustrasinya seperti apa? Uh, Apa itu hanya kue aja atau juga ada sayurnya? Kue hanya untuk kue menjelang buka puasa. Jadi biasa buka sore jam 3 begitu biasa buka. Bukan makan besar ya? Ada juga yang jual tapi memang kebanyakan yang kecil-kecil. Gitu. Baru lumpia. Nah, lumpia di Fak-Fak tuh beda Ibu dengan yang di Jawa. Jadi dia lebih kecil, lebih kurus tapi kayak lebih kriuk begitu. Isinya pepaya muda. Oh, bukan rebung ya? Bukan. Kalau di Jawa lumpia itu ada yang rebung kalau lumpia Semarang. Kalau lumpia Jogja itu sayur, toge gitu, terus ada serutan wortelnya, ada tahunya kecil-kecil gitu. Di sana lumpia lumpia pepaya muda. Terus kulitnya juga kayak beda, kalau di sini kayak lebih basah, kalau di sana lebih kering, lebih kriuk gitu. Pokoknya kalau setahu lidah timur rasa lumpia di Jawa nih beda. Itu lumpianya ada bumbu cocolnya atau hanya pakai cabai sama? Ada sambalnya. Oh, ada sambal khususnya. Oh gitu. Tapi sambalnya mirip-mirip sih sama di sini kalau sambal mah. Terus apalagi nih yang menarik gitu ya. Yang kira-kira di Jawa itu nggak ada gitu ya, suasananya juga diceritain. Terus biasanya pokoknya starting dari jam 3 begitu itu orang-orang sudah mulai pergi cari makanan buka. Terus balik lagi di rumah masing-masing itu biasanya kita setel radio untuk dengar buka puasa. Jadi di radio RRI Fak-Fak terutama itu tuh pasti selalu menjelang buka puasa setelah azan itu pasti ada doa buka puasa gitu. Padahal kita sekarang jarang loh dengerin radio. Iya, di sana masih ya. Gitu, untuk menjelang buka puasanya. Itu ada radionya kayak RRI gitu ya? Iya, kayak di sini apa ya? Di sini sudah tidak ada RRI kayaknya. Di sana masih ada RRI. Masih ramai. Gitu. Terus biasa kalau Ramadan juga ada event-event kayak lomba-lomba mungkin kayak MTQ gitu. Jadi meriah ya? Meriah. Jadi walaupun mungkin di mindset orang-orang Papua mayoritas nonis ya, tapi di daerah saya terutama itu juga banyak muslimnya. Jadi di Papua tuh toleransinya kencang sekali. Jadi kita tetap saling menghargai walaupun berbeda. Kayak kita misal mau buka puasa, kita di rumah ada bikin kue nih, kita kasih ke tetangga yang nonis juga tidak apa-apa begitu. Maksudnya ada tetangga saya tuh kebetulan, jadi rumah saya itu di sebelah sini, di sininya itu gereja. Oh, di belakangnya atau depannya. Terus di sini gereja lagi. Oh, diapit. Iya, banyak gerejanya. Diapit gereja. Gitu. Jadi kalau misal mama habis bikin kue apa, pasti kita bagi-bagi ke gereja juga dikasih. Kebetulan kenal juga dengan Bapak Ibu pendeta tuh. Gitu. Jadi kasih juga. Karena tetangga itu hitungannya ya. Gitu. Masih satu RT satu RW ya mungkin ya. Betul. Kayak gitu. Itu kalau buka puasa boleh tahu nggak kalau di sana kan pakai WIT ya? Wilayah Wita. Indonesia Sorry, kan, WIT. Papua kan. Nah, itu jam berapa sih kalau berbukanya di sana itu? Kita maghrib 6:30. Maghrib 6:30. 6:30 maghrib. Ya kurang lebih nggak jauh-jauh dari Iya, nggak jauh-jauh amat. Ya paling enak sih memang, tapi waktunya cepet ya. Maksudnya gini, kalau misal kita sahur di WIP terus berbukanya di Wita lebih cepat kan bukanya. Saya pernah ngalamin. Aku pernah ngalamin. Jadi gini. Di pesawat ya? Enggak, jadi aku tuh mudik ceritanya kan dulu kita kalau mudik juga ke Lombok Timur tuh. Nggak termasuk Wita tuh. Nah, sahurnya di Surabaya, WIP. Ke Lomboknya tuh kan kita kayak ini ya, mendekati matahari. Jadi matahari makin makin mau terbenam kita dekatin. Jadi kepotong lah sejam lumayan. Rezeki. Tandanya kalau ke Papua kepotong lagi 2 jam lagi gitu seru banget. Tapi pernah ngalamin nggak misalnya sahurnya di Jogja nih, terus mudik nih ke Fak-Fak? Pernah. Kadang naik kapal pernah, naik pesawat pernah. Jadi emang kerasa lebih cepat. Lebih cepat ya. Ternyata nggak 12 jam nih puasanya, kepotong jadi 10 jam lumayan. Terus kita tuh kan biasanya kalau di Jawa starting sahur jam 3 ya. Di sana tuh jam 4 atau 4:10 gitu. Jadi memang agak lebih lambat. Matahari terbit jam berapa di sana? Biasanya kalau imsak tuh jam 5:10. Oh, sudah agak gitu. Kalau di sini sudah agak siang tuh ya. Sudah agak siang karena di sini azan itu jam 5 kurang sudah azan. Kadang 4:30 kan. Ya mungkin nanti di bulan puasa agak lebih maju tuh azannya tuh. Kayak gitu. Terus apalagi nih cerita Ramadan selain ada pasar Ramadan,
terus bagi-bagi kue ke tetangga, terus apa tadi MTQ, iya, terus MTQ. ada Jadi, kegiatan mungkin pesantren kilat atau iya, apa? pesantren kilat biasanya sekolah-sekolah tuh ngadain pesantren kilat. Terus di MTQ juga banyak rangkaiannya, kan ya sama sih sebenarnya sama MTQ di kota lain, kayak misal pembacaan tilawatil Quran, terus ada kita terjemahannya. Iya, terus ada kita menceramah gitu. Oh, kajian kayak gitu. Nah, itu biasanya anak-anak sekolah. Kalau misal teman-teman di sini kenal Muhammad Al-Katiri yang stand up comedy, dulu tuh dia sering sekali ceramah begitu. Waktu dia kecil-kecil nih, waktu dia SMP SMA itu sering pendakwah gitu. Oh, dia memang dari pendakwah dan keluarga backgroundnya itu. Keluarganya Arab sih, Arab fak-fak gitu. Oh, Arab fak-fak. Terus memang dia memang suka, tapi bukan yang mendalami, maksudnya dari lomba-lomba MTQ dia sering ikut MTQ, sering ikut lomba ceramah kayak gitu. Seru, ternyata kenal dong gitu. Kenal. Salam ya. Kakaknya lupa saya. Salam nih. Sesama orang fak-fak. Wah, seru ya kayak gitu ya. Ternyata, tapi saya sering sih melihat di reel IG yang berseliweran ya gitu ya. Itu orang Papua tuh banyak banget loh bacaan-bacaan surah-surah pendek ataupun Al-Qur'an atau Al-Muluk. Kalau hari Jumat itu Al-Muluk. Saya sering banget lihat, wah, saya jadi malu nih ya, insecure ngelihatnya, mereka luar biasa loh. Maksudnya bagus banget. Saya nggak tahu ini apakah muslim dari lahir atau baru mualaf ya. Saya kurang tahu. Kalau saya kan warisan nih, lahir lecengnya langsung Islam gitu sama. Warisan gitu ya. Tapi justru kita tuh kayak tertampar hati melihat ya, kalau saudara-saudara kita yang di Papua ini kayaknya lebih mendalami gitu, lebih masuk ke ke hati gitu ya, mempelajari Al-Qur'an gitu ya. Itu sering tuh saya lihat reel-reelnya. Wah, luar biasa, suaranya cakep-cakep deh. Tapi asli Papua yang Ibu lihat? Asli. Tidak ada campuran, bukan pendatang, tapi memang kelihatan kan kalau orang Papua asli ya. Gitu ya, benar-benar yang dia rambutnya kriwil seperti itu. Pokoknya kita Ibu orang Timur tuh kalau misal kita sudah suka sesuatu, ingin belajar sesuatu, kita betul-betul sungguh-sungguh kayak gitu. Jadi memang kita latihan dulu juga semangat ya, on fire. Ya. Luar biasa memang. Saya tuh kagum deh. Nah, apalagi kalau hari-hari Jumat kayak gini nih kan, sekarang guys kita nih ini ya tag-nya di hari Jumat nih, di hari Jumat. Nah, itu di reel IG bisa dari lihat. Saya tuh nggak hafal ya nama-namanya, tapi banyak sekali itu berseliweran yang orang-orang Papua itu seperti itu, membuat konten-konten short yang surah-surah pendek kayak gitu. Wah, keren lah pokoknya. Salut buat Papua, Muslim Papua nih, keren-keren di Ramadannya juga. Itu kalau di luar fak-fak gimana tuh? Tahu nggak ceritanya? Kalau di luar fak-fak, tapi fak-fak tuh sebesar Sleman ini atau sebesar apa? Iya, mungkin luas-luas ya. Gitu. Kalau bukannya di Papua tuh kayaknya daerahnya panjang-panjang dan luas-luas gitu. Tapi kita tuh terpisah gunung. Jadi kita dengan kalau misal Jogja Solo itu 1 jam sampai kan pakai motor. Kalau di sana tuh nggak ada jalan daratnya karena ada gunung. Jadi kalau either naik pesawat atau naik kapal. Heli lah ya. Sewa dong. Jet pribadi mungkin. Pribadi. Tapi kalau naik bis nggak bisa ya? Ada. Naik kapal laut juga memutar dia ya? Memutar. Tapi nggak tahu ya sekarang, kan katanya ada program pemerintah yang pemerataan itu infrastruktur biar bisa jalan lewat jalan darat. Jadi antara kabupaten itu kesulitannya di situ ya. Betul. Jadi sebelahnya Fak-Fak kalau boleh tahu kabupaten apa? Sorong kayaknya. Oh, Sorong. Sorong tuh yang paling dekat. Itu juga naik kapal atau pesawat. Oh, nggak bisa jalan darat sama sekali. Luar biasa ya. Perjuangannya untuk ke sebelah, misalnya kabupaten sebelah aja seperti itu naik ya. Pesawat pesawat 30 menit aja sih. Oh, kalau di sini kita goes. Pindah kabupaten goes. Iya, bisa. Di sana nggak bisa. Iya ya. Mau goes mati duluan nih ya. Naik gunung. Jauh. Aduh, luar biasa. Dan medannya juga berat ya. Maksudnya tidak sekedar gunung ya. Hutannya juga lebat-lebat. Yeah. Terus hewan yang ada di hutannya juga masih ngeri-ngeri ya. Pastinya ya. Orang juga pasti jarang ya. Maksudnya menyeberang ke kabupaten sebelah itu dengan misalnya mau lewat darat gitu.
Misal jalan kaki atau gimana gitu. Adu nyali. Sejauh yang saya tahu belum ada sih. Nekat itu namanya. Atau mungkin saya yang kurang main. Udah lama gak pulang. Kalau gitu mainnya di mana dong? Kalau boleh tahu selain Fak-Fak. Di Fak-Fak itu meliputi ada gunung ya jelas, tapi ada laut. Ada maksudnya. laut. Oh, main-main juga di laut. Iya, jadi lautnya tuh di tengah kota. Kalau misal di sini, gimana tuh? Tengah kota. Kok bisa? Di Jogja mainnya kemana? Alun-alun. Di sana enggak dong, mainnya ke laut. Oh ya, lautnya di tengah kota. Iya. Gimana ceritanya? Kotanya di pinggir laut atau lautnya? Jadi namanya Jalan Baru. Padahal udah lama sih. Tetap aja namanya Jalan Baru, nggak berubah ya. Nggak berubah. Jadi gimana ya? Ini jalan raya nih. Terus lautnya tuh di sini, terus nyambung sampai ke laut lepas di sana. Oh, jadinya melingkar, dia ada cincin. Jadinya lautnya itu makanya dibilang laut dalam ya. Iya. Maksudnya di dalam jalan, jadi jalannya itu melingkari si laut itu. Oh, keren banget ya. Oh, jadi kayak teluk ya? Iya. Paham. Main lah. Mari kita buka peta dulu deh. Atau ini ya, Gmap ya. Gmap. Kita buka dulu. Oh, kayak gini. Jadi kayak ring dia lautnya, makanya dibilang lautnya di dalam kota karena memang lautnya di dalam, dilingkari jalan. Gitu, iya. Oh, jadi enak tuh. Kalau ada gelombang tsunami gede, udah kalau ada teluk gitu sih udah kehempas duluan. Semoga nggak ada deh. Emang deket ya, Fak-Fak sama laut. Iya. Oh, di tepi laut memang ya. Memang. Oh, tapi dia ada background gunung. Ada gunung. Jadi biasanya gunungnya kelihatan kalau dari kota Fak-Fak. Gimana saya bingung jawabnya karena memang kelihatan jalan gunung gitu, tapi kalau gunung apa atau gunung berapi nggak ada gunung berapi, gitu. tapi memang bukit-bukit saya gitu. Harus mengilustrasikan keindahannya kota Fak-Fak itu ya, keren banget kayaknya. Nah, biasanya Bu di daerah Papua biasanya kalau yang pesisir itu kebanyakan Muslim, orang-orang gunung biasanya nonis gitu. Oh gitu. Kebanyakan ya, kecenderungannya kayak gitu. Oh gitu. Tapi ya banyak juga dong penduduk aslinya ini ya. Apa namanya yang orang Papua gitu ya, penduduk asli Papua ya, itu yang Muslim juga, banyak gitu. juga yang Muslim. Gitu ya. Dan mereka biasanya ada hidangan-hidangan khusus nggak yang asli Papua? Apa ya? Hidangan besarnya gitu. Ini kan tadi kita ngomongin tuh kuenya tuh, takjilnya. Kalau yang menunya biasanya apa yang keluar di bulan Ramadan? Ada kekhususan nggak? Gak ada sih, sama aja kayak hari-hari biasa. Oh gitu ya. Kadang biasa beli kasuami, itu juga dari Sulawesi juga. Kasuami? Iya, kasuami. Apa ya? Kasuami itu dari parutan singkong, terus dikukus gitu, dikasih kelapa. Kayaknya udah ngebayangin dia kalau banget. kuliner Indonesia. Itu pengganti nasi. Oh, karena singkong sudah karbo, udah kenyang tuh. Iya, baru dimakan pakai ikan bakar rica-rica. Wis, enak sekali. Tanpa nasi tapi singkong. Singkong dengan ikan bakar rica-rica. Wah, seru, pakai sambel tuh. Enak sekali. Habis itu bisa nggak makan itu banyak ya kan, menikmati enak banget gitu ya. Terus habis itu bisa sholat tarawih kan? Kekenyangan. Ya, tergantung pribadi masing-masing. Terus sholat tarawih di sana gimana nih? Sholat tarawih di jam sana berapa ya? Karena Indonesia Timur tuh pasti malam banget. 7:30. Mulai ya, selesai jam 10 pasti. Iya. Malam itu. Langsung tidur ya karena besok sahur. Itu rata-rata sholat tarawihnya 11 apa 23? Kalau nggak 8, 23. Jadi jarang yang 11. Sepemahaman saya, bisa jadi saya salah ya. 8 itu berarti tarawihnya plus witir, 11 berarti. 11 ya, benar. 11 sama 23 kayak gitu. Oh, kalau 23 selesai jam berapa itu? Yang 11 aja selesainya jam 10. Gimana ini? Kalau 23 pasti panjang banget itu. Tapi suasananya ini ya. Musolanya, masjidnya juga. Di Fak-Fak ada berapa masjid? Ada lumayan banyak, di kotanya 4 atau 5 gitu. Oh, banyak ya? Lumayan. Banyak ya. Itu masjid termasuk masjid besar ya di Fak-Fak itu, dan penuh. Iya, biasanya penuh. Kalau awal dan akhir, kalau tengah-tengah sama aja kayak di sini juga. Kayaknya sama ya guys. Nggak di mana-mana godaan seorang Muslim di sebelahan dunia mana dan belahan bumi mana, godaannya adalah seperti itu. 10 hari pertama puasa Ramadan penuh masjid ya. Tapi 10 hari terakhir penuh lagi itikaf. Jadi 10 hari kedua, 10 hari kedua tuh biasanya tuh Mbak, dia mulai agak surut tuh, safnya agak berkurang, banyak kehilangan.
Nah terus kan kalau di Fak-Fak orangnya itu aja kan. Jadi kalau misal kita punya gebetan nih ke masjid A, besok ketemu lagi. Jadi emang kadang ada yang suka datang cuma buat ngeliatin gebetannya. Gak semuanya, cuman beberapa aja. Ini anak-anak muda nih ya. Anak-anak muda dulu kan zaman SMA. Hei, itu ada cerita loh Mbak. Waduh. Kalau masalah gebet-menggebet di bulan Ramadan ya gitu loh. Kita ngeliat sendalnya di masjid aja udah apa loh sendalnya kan? Gitu. Pakai apa gitu. Ngeliat sendalnya udah lega hati tahu enggak? Enggak usah ketemu orangnya. Ada nih orangnya pakai sendalnya kelihatan ngeliat kayak gitu. mukenahnya atau ngeliat pecinya udah kelihatan ya. Iya. Dia juga ngeliatin kita, ngapalin mukenanya padahal kita juga mau nyuci ya seminggu sekali. Ganti mukena dia nyari kemana gitu pada pecinya ganti. Seru juga ya. Terus habis subuh, sholat subuh kan sahur, terus sholat subuh nih. Biasanya sholat subuh kan di masjid. Apakah anak mudanya juga sama nih sama kita-kita yang ada jalan-jalan asmara subuh itu? Kalau keluarga saya kebetulan mageran ya, jadi subuh selalu di rumah. Oh gitu ya. Habis subuh jangan tidur gitu ya, balik tidur. Tapi banyak ada yang maksudnya setelah subuh kan kedengeran tuh orang jalan-jalan atau gitu, gimana gitu. Mungkin karena rumah saya tuh kayak di gunung terus kayak hutan-hutan gitu ya. Jadi makanya itu juga kenapa kita mager mau subuhan di luar karena masih gelap juga. Karena hutan belantara. Iya, makanya kita sholat subuhnya di rumah aja. Oh gitu. Tapi ada ngabuburit juga selama bulan puasa di ini di sana. Ada ngabuburit bareng teman-teman yang ke laut di tengah kota tadi. Biasanya rame. Jadi habis dari pasar Ramadan beli takjil, terus kita kemana tuh biasanya nongkrongnya? Di laut tadi, yang di tengah kota tadi. Ya Allah, syahdu sekali. Menatap matahari tenggelam gitu ya. Sambil sama siapa dulu nih? Sama yang terkasih, keluarga terkasih, gitu ya. Terus azan, terus buka puasa bersama di sambil memandang laut itu. Luar biasa ya. Aduh, enak banget tuh. Ngabuburit yang orang mungkin di Jawa tuh di alun-alun. Iya kan? Kalau di Jogja tuh penuh tuh alun-alun. Terus di daerah kampus-kampus kalau di sini ya kayak gitu-gitu tuh penuh orang-orang ngabuburit, terus beli, terus berbuka gitu ya anak-anak di situ. Nah kalau di Papua nih unik nih dengan keindahan alamnya yang luar biasa ya, lautnya juga pasti. Betul. Nggak bisa nggak bisa diungkapkan lagi karena Papua terkenal ya, laut-lautnya cakep ya, pecahan-pecahan surganya kata di sana. Waduh, seneng banget dong ini. Tiap hari ngeliat surga. Amin. Tapi lautnya laut dalam itu kalau yang untuk ngabuburit atau laut yang ditanggul gitu. Kan ada tuh daerah-daerah timur tuh kadang-kadang nggak ada. Kadang-kadang lautnya tuh bukan pantai, maksudnya bukan landai. Ada bagian yang ada tanggulnya, ada yang enggak. Kan duduknya biasa di tanggul-tanggul itu berderet gitu. Kayak di Makassar itu ada pantai juga yang itu Losari itu ya, itu kan terkenal banget tuh gitu ya orang karena itu berupa seperti tanggul dan itu dilintasi, maksudnya ada jalan raya jadi benar-benar pemandangannya luar biasa. Tuh kota Parepare saya juga pernah. Parepare juga bagus. Parepare itu bagus banget, yang di sepanjang jalan raya itu adalah sananya laut. Kalau ke Parepare itu kota kecil jadi dia tidak maksudnya alami lah ya, masih natural banget. Tapi kalau Makassar itu sudah seperti kayak luar negeri, yang sini gedung-gedung kota banget Makassar. Sini gedung-gedung bertingkat, gedung-gedung tinggi, hotel dan macam-macam. Ini jalan raya dan samping sini laut. Luar biasa itu. Dan itu melingkar ya. Saya tuh ke kota Makassar luar biasa. Makassar tuh dempet-dempetan rumahnya, kayak memang sudah penuh kan di sana. Memang padat dan dia memang kota besar juga ya, termasuk di Indonesia Timur, termasuk kota terpadat ya. Terbesar dan terpadat tuh Makassar seperti itu. Dan dulu sempat ada namanya lapak terpanjang apa ya istilahnya, karena dia di sepanjang pantai Losari itu orang dagang semua sepanjang itu. Saya udah pernah tuh era itu masih banyak orang dagang, seperti kalau kita lihat Malioboro. Malioboro kan sekarang bersih. Sebelumnya pernah ngalamin Malioboro padat itu yang jualan jualan kanan kiri itu jualan kan, lapak dua sisi sebelah sana penuh. Nah itu sekarang seperti itu ilustrasinya Losari zaman dulu itu benar-benar yang nggak bersih ya, maksudnya karena pedagang banyak di situ, otomatis sampahnya banyak kayak gitu. Tapi sekarang luar biasa cantik luar biasa gitu. Dan saya ngeliatnya udah kayak
luar negeri banget tuh, yang kayak kota-kota di pinggir pantai itu loh gitu ya, kayak nonton film Baywatch ya. Tahu nggak film Baywatch? Kayak nggak tahu era-era kapan itu. Udah, oke, cerita apa lagi nih tentang Fak-Fak nih, kota indah di Papua nih, salah satu kota keren di Papua. Tapi termasuk ini ya, maksudnya orang wisatawan termasuk yang ini tujuannya gitu, tujuan Fak-Fak termasuk gak? Kalau yang untuk Papua, kita mau ke Papua gitu. Kalau untuk pariwisatanya sih kayaknya masih kurang ya, kurang dikenal juga, mungkin yang tahu-tahu aja yang datang ke Fak-Fak. Wisatawan asing pun itu jarang banget. Tapi pernah kemarin 2 tahun lalu atau tahun lalu gitu, ada yang wisatawan asing, cuman memang kami masih belum siap juga untuk gimana menghandlenya, seperti yang cari orang yang bisa bahasa Inggris untuk tour guide-nya si wisatawan asing ini, itu masih ada kendala juga. Tapi karena sekarang kebanyakan udah di Instagram ya, biasanya kita posting di story, terus sharing ke teman, akhirnya dapatnya dari situ. Gitu. Tapi banyak juga maksudnya wisatawan dari lokal Indonesia yang ke sana. Maksudnya bukan pendatang ya, maksudnya memang orang berwisata ke sana. Biasanya dari sekitar juga sih, kayak dari Makassar, dari Sulawesi gitu. Termasuk ini ya, maksudnya orang ke Papua, Fak-Fak ini juga diperhitungkan gitu maksudnya. Kita pernah masuk ini My Trip My Adventure. Oh ya? Kita pernah masuk situ sama Denny Sumargo kalau nggak salah. Densu. Sama Jejak Petua, lupa apa, dari Trans TV kayaknya. Apa yang mereka liput? Keindahan apa? Pantainya. Memang pantainya. Terus under the laut dalamnya. Under the sea. Oh iya, termasuk snorkeling juga. Ini apa namanya, Fak-Fak itu, pantai Fak-Fak juga diminati ya. Maksudnya memang indah dalamnya. Iya. Jadi Fak-Fak juga kita ada pulau masih bagian dari Fak-Fak, cuman perlu naik perahu lagi. Nah itu lebih biru lagi, mirip Raja Ampat sih. Oh iya, karena masih saudara Raja Ampat. Tapi nggak perlu bayar mahal. Gitu. Jadi keren-kerennya. Jadi maksudnya di bawah laut itu juga pemandangannya luar biasa ya. Betul. Terumbu-terumbu karangnya tuh masih keren-keren kayak gitu. Oke, ini Mbak Mas Kreatif, kurang berapa menit? 3 menit lagi. Oke. Wah, ini teman-teman Rumpi Asik mungkin kalau yang berminat nih untuk berpetualang ke Papua, Fak-Fak bisa jadi salah satu tujuan ya. Kalau Raja Ampat kemahalan, datang aja ke Fak-Fak. Nah, alternatif gitu loh. Tiba-tiba kok duitnya kurang ya, tapi kayak nggak mungkin deh kalau udah niat ke Raja Ampat pasti duitnya. Tapi yang mau ke Raja Ampat bisa nanti ini ya, mampir Fak-Fak ya. Kira-kira berapa jam itu dari jauh ya? Kalau di Papua kita tidak ada bicara 1 jam 2 jam, jauh semua. Berarti itu ini ya, makanya jamnya udah di atas 5 jam ya rata-rata ya, memang karena gede. Orang Pulau Papua juga gede banget gitu loh, berapa kalinya Pulau Jawa, itu yang terbesar memang dia. Oke teman-teman Rumpi Asik yang ingin bertanya-tanya tentang Papua, khususnya kota Fak-Fak, bisa komen di YouTube Rumpi Asik, bisa komen juga di IG, FB ataupun TikTok Rumpi Asik. Nanti bisa kita senggol-senggol Mbak Luna Dewi namanya, Mbak Luna Dewi, untuk bercerita atau bisa nunjukin mungkin ini destinasinya gitu. Kalau ke Fak-Fak kamu harus kesini, kamu harus nyoba atau kulinernya gitu ya Mbak ya, di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Oke, jangan lupa ya untuk share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga di like ya. Nah, ditunggu juga nanti episode-episode menarik berikutnya di Ramadan series tentunya. Tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik. Thank you Mbak Luna Dewi. Selamat berbuka puasa Sobat Rumpi Asik.